Mangga Pak Andi. Baik, kita bisa mulai saja Bu ya. Iya bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Annyeonghaseyo. Kan anak muda semua ya Bu ya, yang suka Korea-Koreaan. Oke, yang saya hormati Pak Bram selaku Kepala Sekolah. Kemudian ada, saya tuh belum hafal ya, Bu Neneng. Bu siapa lagi ya? Ini tanya Bu Iin Nurulita. Ya Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya Bapak Ibu Guru Pembimbing. Oke, sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, hari ini kita akan ada materi tentang pengenalan nama alat. Jadi materi kita akan terbagi ke dalam 4 sesi, gitu ya. Hari ini, hari Selasa, besok tentang fungsi alatnya dan juga langsung product knowledge. Kemudian besoknya lagi hari Rabu itu terkait 4P marketing, pengenalan dasar marketing, dan hari Jumatnya itu adalah tentang tips menggunakan Canva dan juga bagaimana memaksimalkan handphone sebagai media untuk mengambil gambar sehingga bisa digunakan di marketplace ataupun juga di sosial media nantinya gitu ya. Baik, saya coba share. Oh, belum bisa share screen, Bu, sepertinya. Bang iya, coba sebentar. Oke. Bisa, Pak? Belum bisa, belum bisa. Coba sekarang. Udah bisa, Bu. Oke, sip. Baik, sudah keluar mungkin ya penampakannya. Oke, baik. Sebelumnya tapi saya mau mengenalkan Bantek dulu kepada teman-teman semuanya. Mungkin di sini ada beberapa yang belum tahu Bantek seperti apa dan bagaimana. Saya mau putarkan company profile-nya dari Bantek Indonesia. Oke, kalau nggak ada suaranya nanti mohon diinfokan ya. Oh, sudah ada nggak di videonya? Ada Pak keluar Bu suaranya. Fitri? Ada ya? Tapi mati. Layar juga ada ya? Ada. Gambarnya ada ya? Gambarnya ada. Oh, baik. PT Permaplasindo Tbk didirikan pada tahun 1992. PT Permaplasindo atau biasa disebut Bino sebagai pabrikan dan distribusi dalam bidang peralatan kantor ke seluruh Indonesia. Memiliki lisensi untuk memproduksi peralatan kantor yang bermutu tinggi dengan merek Bantex sejak tahun 1986. Bantex merupakan sebuah merek peralatan kantor yang sangat terkenal di Eropa. Mereka memiliki pabrik sendiri dan telah memberikan lisensi untuk mendistribusi dan memproduksi produk-produk mereka dengan merek Bantex kepada distributor yang berada di lebih dari 70 negara yang tersebar di 6 benua, termasuk Bino di Indonesia. Bino menjual peralatan kantor dengan merek internasional dan setiap produknya merupakan pemimpin dalam pasarnya masing-masing. Bino mendistribusikan Bantex, Elba, Kleenex, Apli, Lira, Siren, dan beberapa merek unggulan lainnya untuk peralatan kantor. Bino telah mengadakan ekspansi dan investasi dalam usaha untuk memberikan tingkat pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan.
Kantor dan pusat distribusi Bino seluas 25.000 meter persegi terletak di kawasan industri Sentul. Dengan dioperasikannya pusat distribusi ini, akan meningkatkan kemampuan pelayanan Bino dalam menjamin kepuasan pelanggan. Bino memiliki pabrik di 3 lokasi, yaitu di kawasan industri Sentul, Klaten, dan Batam, yang memproduksi semua produk-produk perseron. Hingga saat ini, Bino memiliki 12 cabang, 6 distributor, 9 point of sales, dan 2 distribution center sebagai jaringan distribusi yang senantiasa memberikan pelayanan dan pengiriman barang yang tepat waktu kepada para pelanggan dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang. Baik, itu tadi company profile-nya Bantek Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Oke, saya perkenalkan diri saya dulu. Aduh, jelek amat ya. Nama saya Andi Wijaya. Saya adalah marketing supervisor untuk product school di Bantek Indonesia. Saya saat ini mengerjakan banyak sekali produk-produk untuk di school filing dan juga bersama dengan SMK. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip dasar mengenai pengenalan nama alat yang ada di Bantek, sehingga teman-teman nanti semua tahu, terutama di OTKP ini juga sinkron dengan apa yang didapat waktu di kelas 10 waktu lalu gitu ya. Oke, buat teman-teman yang mau lebih tahu tentang Bantek bisa mengunjungi sosial media kita di Facebook, di Twitter gitu ya, di Instagram juga gitu. Tapi kita lebih banyak aktif di Facebook sama di Instagram saat ini. Jadi teman-teman bisa banyak melihat kegiatan Bantek di Instagram kita gitu ya. Termasuk juga produk-produk baru ataupun setiap minggunya kita sering mengadakan giveaway. Bino sendiri tadi dijelaskan di video bahwa kita sudah berdiri sejak 1986. Bino itu akronim dari PT Bahtera Indah Office Product. Nah, dulu namanya satu PT Bahtera Indah. Seiring berkembangnya perusahaan, maka kita bagi antara distribusi dan juga produksi itu menjadi 2 perusahaan. Untuk produksinya kita menggunakan PT Bahtera Indah, kemudian untuk distribusinya kita menggunakan namanya PT Bino Mitra Sejati yang saat ini ada. Ya, jadi divisi marketing, sales, accounting dan juga logistik gitu ya. Ini ada office kami yang ada di kawasan industri Sentul Bogor. Bapak Ibu semua nanti jika sudah kondisinya membaik, kita bisa berkunjung ke sini. Kemudian moto perusahaan kami itu adalah mutu dan pelayanan adalah komitmen kami, sehingga dengan mutu dan komitmen tersebut kami ingin mempunyai 2 hal nih visi misinya. Jadi visinya mulai mutu ini kami ingin menjadi perusahaan stasiun terbaik lah ya di tempat berada. Isinya adalah kita sama-sama nih tumbuh bersama stakeholder, termasuk juga SMA itu adalah stakeholder kami. Jadi tidak hanya toko-toko ataupun konsumen di perusahaan. Nah, yang membedakan Bantek dengan company lainnya, kita concern banget dengan namanya produk ramah lingkungan. Salah satu bahan plastik yang digunakan untuk menggunakan yang ramah lingkungan tersebut adalah namanya polipropilen. Ini sama dengan bahan plastiknya ini botol minum yang kalian bisa minum yang bermerek A itu inisialnya gitu ya. Ini sama, bisa sama-sama daur ulang kembali bahan plastiknya. Kemudian yang pasti kalau kita menyimpan dokumen dalam waktu lama, seperti contohnya buku rapot, kan rapot sekarang lembaran ya bentuknya, kita simpan dalam plastik. Nah, itu tidak membuat hasil cetaknya menempel di plastik. Bantek sendiri juga sudah mendapatkan penghargaan top brand ini dari tahun 2011 sampai 2018, dan kita kategorinya adalah untuk file binder atau opener. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu top brand, ini adalah penghargaan yang diberikan kepada brand-brand atau merek yang paling dikenal atau diingat oleh pelanggan. Jadi misalkan contoh kategori sepatu olahraga, nah, orang akan menyebutkan pertama kali apa? Mungkin ada yang bisa jawab? Bu Fitri, Bu, sepatu olahraga kira-kira yang terkenal apa, Bu? Boleh disebutkan satu mungkin? Aduh. Kalau sepatu olahraga, biasa saya pakainya Adidas, cuman nggak yang asli banget sih. Ya nggak apa-apa, tapi kan Ibu tahunya Adidas ya. Nah, Adidas itu merupakan, terima kasih Bia Bu Fitri. Ya, Adidas itu merupakan brand top brand di kategori
untuk sepatu olahraga. Sebetulnya ada dua sih, ada Adidas sama Nike gitu ya. Nah itu pun Bantex sama kayak ayam goreng yang terkenalnya KFC, atau mungkin kita yang paling dekat sehari-hari pasta gigi. Nah itu ada mereknya Pepsodent misalkan kayak gitu ya. Nah itu merupakan brand-brand yang memang sudah mendapatkan penghargaan top brand juga, termasuk Bantex salah satunya. Kalau Bantex sendiri, Bino itu kan sebetulnya produknya banyak ya, tidak hanya Bantex. Tetapi untuk Bantex sendiri, si Binonya ini menempatkan sebagai brand yang menjual atau menyimpan dokumen, gitu ya, di mana aja, di rumah, di kantor, dan juga di sekolah. Gitu. Distribusi kami juga cukup merata hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga teman-teman semua nanti kalau sudah lulus dari SMK Triguna, mau ke luar kota sekalipun juga tidak akan kesulitan menemukan produk Bantex. Bahkan kita juga kan sudah ada di marketplace juga, dan nanti kita mau mengerjakan juga di marketplace. Jadi cukup mudah menemukan produk-produk Bantex saat ini. Oke, sesi yang akan kita sampaikan kali ini adalah mengenai prinsip dasar arsip dan juga pengenalan nama alatnya. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu, mungkin ini mengulang kembali juga materi yang lalu, bahwa prinsip dasar arsip itu, apapun yang kita simpan, mau berbentuknya dokumen, bentuknya baju, bentuknya mungkin uang, pada dasarnya ketika menyimpan itu kita harus pada saat dicari, ya dokumen tersebut harus ditemukan kembali dengan cepat dan juga mudah. Terlepas dari caranya apapun, berarti dasar konsepnya ini harus dapat dulu gitu. Mencari itu pada saat dicari ditemukan kembali mudah dan cepat. Jadi cepat doang juga kalau nggak mudah ya nggak bisa gitu ya. Ataupun mudah tapi nggak cepat ya, itu juga harus satu kesatuan yang utuh gitu Bapak Ibu. Nah dari dasar inilah tercipta bagaimana dokumen tersebut harus menggunakan alat yang tepat gitu nantinya. Sehingga kesalahan dalam mengarsip seperti dokumennya hilang, ya sulit dicari atau bahkan rusak, itu akan bisa dihindari dengan penggunaan atau pemilihan alat yang tepat tadi nantinya gitu ya, dokumen tersebut. Dan kearsipan itu kalau kita dari pengalaman yang kami dapatkan, teman-teman mesti menyimpan dokumen tersebut harus sistematis, ya mirip kayak kulkas dan lemari baju ini nih ya. Kalau disimpan secara sistematis, maka kita akan menemukan dengan mudah, dikelompokkan, diurutkan berdasarkan nomor tertentu. Misalkan kan kalau di kearsipan tuh ada 5 sistem ya, ada berdasarkan abjad, numerik, kronologis, kemudian wilayah atau geografis, dan satu lagi berdasarkan subjeknya. Sehingga nanti dokumen kita juga bisa disusun berdasarkan sistematis tadi, 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, dan seterusnya. Atau dikelompokkan berdasarkan masing-masing fungsi. Kalau misalkan absensi cocoknya menggunakan pengelompokan abjad misalkan gitu ya. Nah, pengarsipan yang baik sendiri sebetulnya ditandai dengan alat yang tepat. Nanti kita akan cari tahu, dikelompokkan dan harus benar dalam pencarian. Ya, secara dasarnya jenis arsip itu sebetulnya dibagi dalam 3 betul. Ada arsip dinamis yang terbagi 2, aktif dan inaktif, dan arsip statis yang memang jarang digunakan tapi perlu disimpan karena memang memiliki nilai gunanya yang tinggi ataupun juga penting atau berharga. Secara alurnya ini, jadi pada saat kita pertama kali menciptakan dokumen itu kita sebut dengan arsip aktif. Kemudian kalau sudah selesai diperiksa, lama-lama udah jarang dibuka, itu akan menjadi arsip inaktif. Nah, jika dokumen sudah tidak digunakan, sebaiknya dokumen tersebut dimusnahkan, kecuali jika dirasa perlu disimpan dalam waktu tertentu dan memiliki nilai yang cukup berguna, maka kita akan simpan menjadi arsip statis. Tapi arsip statis ini juga sekali lagi perlu waktu atau masa simpannya gitu ya. Kalau di arsip ada namanya JRA, jadwal retensi arsip. Sehingga di kantor kita atau di tempat kita berada, di rumah dimanapun, tidak akan penuh dengan arsip-arsip yang tidak berguna. Ini sistem klasifikasi arsip yang dipelajari di sekolah dan juga di pemerintahan. Beberapa swasta juga pakai, tapi tidak semuanya. Ada 5 sistem klasifikasi ya yang tadi saya sebutkan, ada alfabetik, numerik, subjek, geografikal, sampai dengan kronologikal. Dan ini nanti akan membantu kita dalam menemukan dokumen tersebut dengan mudah gitu ya, dengan klasifikasi. Kenapa sih kita penting mengenal nama alat-alat ini?
Pada dasarnya nama-nama ini kan ada di kurikulum ya, seperti Marsna Hector gitu ya, hang map, kemudian ada stop map, apalagi ada apa nih ya, map folder gitu ya, Outner. Ini pure yang ada di kurikulum ya Bapak Ibu ya, yang kita dapatkan di buku. Numerator, label, ada semuanya mungkin ya teman-teman semuanya. Kemudian ada perforator, rak arsip, lemari arsip, filing kabinet, stapler, label arsip, alat sortir, dan sebagainya. Ada juga sebetulnya alat-alat yang diketahui oleh umum. Artinya misalkan kayak saya nih dulu nggak pernah sekolah di SMK jurusan OTKP yang nggak belajar tentang alat-alat arsip gitu ya. Nah, saya taunya dari toko biasanya gitu, atau dari rekan-rekan yang memang sudah tahu duluan. Ada map holder, brief owner seperti ini, clear holder, hector, pembolong gitu ya. Nah ini nama pembolong, nama lainnya tadi ya perforator gitu ya, binder, folder, mata itik. Nanti saya mau bawa ke sekolah ya, insya Allah minggu depan. Saya kasih tahu mata itik itu apa, dan itu yang punya jarang sekali di Indonesia, hanya mungkin 2 atau 3 brand ya. Nah, mari kita lihat nih daftar nama alat ini dalam bahasa Inggris. Kita simak perbandingannya bagaimana di kurikulum, di penamaan umum, dan juga penamaan dari Bantek atau juga dari beberapa produsen yang ada di stationery. Nah, yang gambarnya seperti ini disebut dengan namanya lever arch file, atau disebut dengan binder, atau kita di Indonesia namanya Outner. Loh, kok di Indonesia namanya Outner? Iya, karena Outner itu hanya dikenal di Indonesia dan juga di Belanda. Nah, Outner itu artinya adalah map kalau bahasa Belandanya. Kalau bahasa internasional itu lebih banyak dikenal dengan lever arch file, atau disingkat dengan LAF. Nah, ini adalah alat yang best sellernya banget dari Bantek, dan Bantek juga brandnya dikenal dengan alat yang seperti ini. Oke. Suka banyak yang membedakan antara Outner dan juga binder. Nah, Outner sama binder itu beda. Ini baru binder, namanya ring binder. Kalau di penamaan secara produsen ya, kebanyakan atau secara umum atau internasionalnya ring binder. Ada juga ini menyebut di umum namanya brief Outner. Nah, ini disebut brief Outner tuh ini nih, atau folder yang kayak gini, atau ya Outner juga bisa gitu. Jadi pokoknya bentuknya mirip-mirip disebutnya Outner biasanya sih ya. Ini juga sama disebut Outner, padahal ini namanya adalah pipe binder. Ini merupakan alat yang paling dikenal, dan di Jepang terkenalnya. Di Jepang itu disebutnya ada satu merek sama kayak Bantek juga namanya King Jim. Nah, di sana nyebutnya King Jim, bentuknya seperti ini. Bantek kan yang bentuknya Outner namanya Bantek disebut. Oke, kemudian ada komputer file seperti ini memang nggak banyak diketahui, di sekolah juga nggak ada, tapi orang nyebutnya ini Outner juga. Ini adalah divider secara penamaan di industri, atau disebut dengan guide kalau di sekolah. Kalau di umum ada juga yang menyebutkan skat arsip, jadi untuk menyekat antara dokumen satu dengan dokumen lainnya. Tapi alat ini sebetulnya fungsinya kurang dimaksimalkan di dunia industri. Jadi kadang mereka itu hanya untuk menyekat satu file dengan file lainnya biar menemukannya gampang. Padahal guide ini atau divider ini berfungsi sebagai dictionary atau alat untuk menemukan dokumen itu lebih mudah. Jadi contohnya di Outner kita kasih ini di punggungnya nama. Misalkan contoh kita pakai abjad ABCD. Nah, ini nanti di kupingnya ini nih di divider ini kita bisa juga menggunakan abjad tadi. Gitu. Jadi ini akan menjadi salah satu kunci agar dokumen tersebut mudah dan cepat dalam ditemukan tuh salah satunya divider ya. Selain tadi ada alatnya Outner, binder dan sebagainya. Ini merupakan plastik, kantong plastik yang disebut dengan pocket ya atau kantong. Pocket ini fungsinya adalah untuk menyimpan dokumen atau kertas-kertas yang memang tidak boleh dilubangi, tapi ingin disimpan ke dalam Outner. Nah, dewasa ini banyak perusahaan menggunakan pocket seperti ini tidak hanya untuk dokumen yang tidak boleh dilubangi, tapi juga agar dokumen tersebut disimpan dengan rapi, dengan aman, nggak mudah kotor dan juga terkena debu. Nah, mereka banyak menggunakan pocket seperti ini. Ini juga disebut dengan sheet protector. Ada juga nyebutnya sleeve. Ada juga namanya plastik Outner. Jadi tergantung di mana kita menemukannya gitu ya. Kalau di toko nyebutnya ada yang sleeve gitu ya. Kalau di perkantoran banyaknya sheet protector kayak gitu. Tapi dari nama-nama sekian banyak ini nggak ada yang salah sebetulnya. Jadi kita
cukup mengetahui nama-nama lainnya saja terkait penamaan alat. Atau yang kayak gini disebut hang map ya, disebut dengan suspension file sebetulnya namanya. Itu banyak, ada juga yang menyebut suspension file atau hanging folder. Ini alatnya untuk menyimpan hang map disebut dengan suspension filling tray atau map gantung. Kemudian ini ada namanya display book, mirip dengan buku rapot yang kalian terima ya, karena ada lembar-lembaran tuh plastiknya. Nah ini sebutnya clear holder atau dokumen keeper ya. Tapi kebanyakan itu kalau di internasional namanya display book. Kemudian ini untuk menyimpan dokumen berharga di rumah ada expanding file, ada juga yang menyebut map harmonika. Padahal ini miripnya lebih ke akordion ya. Ada juga nyebutnya case katanya gitu. Tapi sekarang ini si expanding ini lebih mulai familiar namanya expanding. Jadi kalau bentuknya begini, mereknya apapun namanya expanding. Kemudian ada magazine file, bisa disebut dengan box file atau jumbo box. Ini digunakan untuk menyimpan majalah, buku-buku ya. Ini hampir semua perkantoran dan juga meja guru ada yang seperti ini. Bahkan di lab perkantorannya juga standarnya biasanya selalu begini. Kalau lab perkantoran di sekolah-sekolah yang lain ya. Berbagai macam bentuk sih, ada yang bahannya board, ada bahannya plastik dan sebagainya. Ini yang terkenal banget di OTKP disebut dengan snare hector atau business file. Di kami sendiri sih namanya disebutnya quotation ya, quotation folder. Ini juga sama kayak quotation folder, bedanya kalau quotation folder kan dilubangi. Ini enggak nih alat ini, nama disebutnya clip file dan ini memang jarang dikenal di luar, makanya enggak banyak penamaannya. Atau juga nyebut remover ya, itu salah ya, remover itu kan harusnya untuk mencopot gitu. Ini disebut dengan stop map nih, cuman bedanya stop map itu ada yang ada tali, ada yang enggak. Nah, di Bantek sendiri itu ada dua, ada yang ada talinya, ada yang enggak. Ini yang seperti ini bentuknya disebut dengan dokumen file atau map folder juga bisa. Jadi ini untuk menyimpan dokumen lembaran, tapi sebetulnya kalau di Bantek sendiri ini bisa di-adjust sehingga bisa dibuat lebih banyak isinya. Yang teman-teman tahu kan kalau stop map begini kan cuma bisa selembar beberapa lembar lah, maksimal 10 lembar mungkin. Nah, kalau di Bantek sendiri itu bisa ditekuk lagi sehingga kapasitasnya bisa lebih banyak. Nanti ya kita peragakan di hari Selasa depan insya Allah. Ada juga dokumen ada yang seperti ini juga disebut dengan namanya letter folder ya. Ini letter folder atau disebut juga L folder atau letter file juga. Nah, ini digunakan untuk menyimpan satu atau dua lembar dokumen. Tapi fungsinya bukan untuk penyimpanan dalam waktu lama gitu ya. Jadi hanya sifatnya sementara. Ini ada flexi note atau stick note atau post-it, ya, merek yang terkenalnya. Ada juga nyebut ini label gitu ya. Dan ini banyak memang digunakan di kantor untuk membuat memo atau membuat catatan kecil atau pengingat. Hari ini jangan lupa untuk cetak dokumen misalnya. Gitu. Tempel di komputernya ya, suka banyak tuh di komputer. Ini ada penanda nih namanya stick note atau page maker sebetulnya nama aslinya. Ini juga di Bantek nyebutnya flexi tab gitu ya. Tapi yang lebih banyak lagi sih disebutnya page maker. Jadi page marker kok maker sih. Page marker jadi untuk menandai halaman atau menandai buku dan sebagainya lah ya, macam-macam. Tapi ini kalau di OTKP sebetulnya banyak digunakan untuk jadi pengganti divider gitu ya atau guide tadi. Jadi ada hal yang kurang tepat. Nah ini teman-teman mesti tahu nanti bahwa ini tidak digunakan sebagai pembatas, tapi ini digunakan sebagai penanda. Dan ini sifatnya adhesif, jadi bisa dipindah-pindah. Ini disebut dengan perforator ya, atau pembolong atau hole punch. Jadi kalau ada imut punch, ini namanya bukan punch tahu, ini mah perforator. Sama ya, disebut punch sama, disebut perforator juga sama. Atau di kita ya di Indonesia disebut pembolong gitu ya. Itu kalau orang yang hobi melubangi kertas disebutnya bolonger ya teman-teman ya. Oke. Nah ini stapler yang banyak digunakan oleh teman-teman kita ya di kantor atau namanya hektar, stapler, hektar sama jekrekan. Kalau di Jawa Barat, kalau saya keliling ke wilayah Jawa Barat ya, kayak di Bandung, ke Tasik gitu ya, itu sebutnya dengan jegreg namanya.
Nah, isinya itu disebut dengan staple atau staples ya. Kalau di Jawa Barat itu disebutnya dengan atom namanya, itu isinya. Ya. Mungkin di daerah lain ada lagi namanya apa ya? Kemarin saya dapat dari ibu guru di nama lain dari perforator. Kalau di Jakarta namanya adalah pejantan. Nah, itu saya baru dapat kemarin dari ibu-ibu bapak guru dari SMK Triguna ini ya. Wah, menarik sekali. Ini disebut dengan clipboard atau papan jalan atau paper holder juga ada nyebut, tapi nggak tepat ya kalau paper holder. Lebih banyaknya sini nyebutnya papan jalan atau papan dada gitu kan, di sini pegangnya. Tapi yang lebih banyak familiarnya adalah clipboard sih. Ini ada staple remover. Kok nggak staples remover? Karena kalau staple itu kan satu. Karena jamak, jadi staples gitu ada S-nya. Ini berfungsi kalau kita mau membuka hasil dari stapler tadi, jekrekannya gitu ya. Nah, dibukanya pakai alat seperti ini untuk memudahkan. Kalau 1-2 mungkin kita bisa pakai bagian belakang step. Tapi kalau sudah banyak kayak di divisi akunting yang memang harus memecah dokumennya dari yang bundel 1, bundel 2, bundel 3, diacak-acak, dibuka-buka tuh staplernya, itu bisa menggunakan namanya stapler remover seperti ini. Ini nanti yang banyak disusun juga di meja-meja kantor, namanya letter tray, atau disebut dengan rak susun dan paper tray. Cuman sekarang ini sih kalau lihat dari di Bantek sendiri atau di perusahaan-perusahaan yang kita kenal gitu ya, mereka ini menyimpannya untuk dokumen yang terus-terusan gitu. Termasuk saya pelakunya gitu ya. Padahal letter tray ini sebetulnya diciptakan untuk transit suatu dokumen. Jadi misalkan dokumen yang baru di-print, disimpan sementara di situ, nanti diambil, diperiksa lagi, baru dipindahkan ke alat yang lainnya. Ini seperti ini teman-teman semuanya. Kemudian ini namanya map snap folder, atau ada juga yang menyebut map amplop, ada juga namanya folder juga gitu ya. Jadi memang ini difungsikan untuk menyimpan dokumen yang lembaran sekitar paling banyak 10 lembar gitu ya. Ada juga yang seperti ini. Oh, udah habis ya. Oke. Nah, teman-teman semua, masih banyak sih sebetulnya penamaan-penamaan alat ini. Nanti untuk penamaan alat yang lainnya kita akan di hari besok itu tentang standar product knowledge. Itu akan lebih tahu nama-nama dan juga fungsi seperti apa. Nah, kemudian teman-teman semuanya, pengenaman alat ini sebetulnya sudah standar dan tidak hanya digunakan untuk pedagang Bantek, sehingga tidak perlu khawatir punya ilmu tentang pengenalan nama alat ini, karena alat ini tidak hanya untuk produk Bantek, tapi produk lain pun juga penamanya sama lah, mirip-mirip. Ya sebagai penambah saja lah, bahwa kita tahu kalau namanya hektar itu ada hektar, ada drag, ada jekrekan gitu kan. Jadi kita semakin tahu dan bisa tentunya membantu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Oke, terima kasih. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya, kita diskusi terlebih dahulu. Silakan. Mungkin dari grup yang lainnya ada yang mau ditanyakan. Kita coba pengen denger dulu kali ya. Ini udah ada yel-yelnya belum ya? Masing-masing cabang ini nih. Ada BTS Kawai, BTS Yasasi, ada BTS Kibisi, ada BTS Kakao, Genki. BTS Genki tuh yang udah ada itu. Genki Yasasi yang udah punya Yel. Ayo dong, BTS Genki, saya pengen denger yel-yelnya. Atas slogannya apa deh dari cabangnya itu? Genki, tampilkan pesonamu. Genki mungkin mau, silakan. Genki nggak bisa open kamera kah? Gimana Bu? Nanti. Bisa open kamera.
kakaknya, Bu? Andi. Koneksinya keputus, euy. Oke, nggak apa-apa kalau keputus. Kita lanjut ke materi saja mungkin ya, Bu ya. Iya, Pak, lanjut aja, Pak. Oke, kita sekarang lanjut ke fungsi alat arsip ya, teman-teman ya. Baik, tadi kita sudah berbicara tentang nama-nama alatnya. Udah tahu nih penamaan alat yang di industri seperti apa, seperti apa di juga seperti apa tentunya. Oke, nah di sesi 2 ini kita akan mengenal tentang fungsi dari alat itu buat apa gitu. Jadi setiap dokumen kan mesti ada tempat untuk menyimpannya gitu ya. Cuman di kita ini kadang-kadang penyimpanannya generik. Kenapa generik? Karena semua dokumen alatnya cuma satu, makanya Outner gitu. Kalau nggak pakai Outner ya pakai STOPMAP gitu kan. Kayak di sesi kali ini kita akan belajar nih tentang memilih alat itu berdasarkan beberapa hal. Setidaknya dalam pemilihan alat ini kita bagi ke dalam 3 hal. Yang pertama berdasarkan bentuk penyimpanannya, yang kedua berdasarkan ukuran kertas, dan yang ketiga itu berdasarkan masa penggunaan arsip atau masa pakainya gitu ya. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang bentuk penyimpanannya. Bentuk penyimpanan tersebut ada penyimpanan berkas secara terjilid. Berarti kan ini kalau terjilid ciri-cirinya kira-kira kertasnya dilubangin, dan alat untuk menyimpan dokumennya biasanya ada kayak mekaniknya atau kayak ada besi-besinya untuk memasukkannya, baik besar maupun kecil ya. Kayak Snell Hector kan kecil itu ya bentuk penyimpanannya, tapi kalau Outner besinya itu besar gitu. Nah, itu penyimpanan secara terjilid. Kemudian ada juga penyimpanan berkas itu terurai atau berbentuknya lembaran-lembaran kertas dan tidak banyak. Kemudian biasanya dokumen ini jarang ada yang dilubangi gitu ya, jarang ada yang dilubangi, atau dokumennya yang tidak boleh sama sekali dilubangi. Nah, ini maksudnya dalam kategori berkas terurai. Kemudian dalam menentukan alat penyimpanan dokumen, kita juga bisa mencari berdasarkan ukuran kertasnya. Jadi di kita ini kadang-kadang suka lucu gitu ya. Kertasnya itu kan orang Indonesia banyaknya 70-80% tuh pakainya A4. Tapi kalau beli alat selalu belinya folio gitu. Nah, itu yang nanti kita perlu luruskan juga gitu. Penggunaan alat dan juga ukurannya harusnya sama gitu. Kalau 4 ya banyak gunakanlah ukuran 4. Tapi kan Indonesia itu unik gitu. Jadi kenapa dokumennya
A4, tapi lebih banyak beli alatnya folio, itu katanya biar irit. Nah, iritnya apa? Jadi kalau nanti kita punya dokumen bentuknya folio, tidak perlu beli alat lagi. Alasannya itu ya. Tapi itu sih alasannya masih kurang tepat gitu ya. Teman-teman semua, ternyata nih standar ukuran kertas itu ada internasionalnya. Ada 4 seri yang dikenal, ada seri A, seri B, seri C, dan juga seri R. Kalau seri A itu memang banyak digunakan di kertas-kertas rumahan atau kantoran gitu ya. Yang ukurannya memang sudah banyak digunakan dan memang banyak dikenal. Yang terkenal banget tuh A4, A4, A5, A3, A4, A5 gitu ya. Itu yang banyak dikenal banget tuh ukurannya. Tapi sebetulnya A itu dimulai dari A0, A1, A2. Jadi kertas itu makin besar ukurannya, angkanya itu A-nya makin kecil. Contoh misalkan A4 nih, kita buka lagi jadi A3, dibuka lagi jadi A2, dibuka lagi jadi A1, dibuka lagi jadi A0, gitu. Nah, makin kecil ukurannya, di sini makin besar. Jadi A4, kalau dibagi 2 nih jadi A5, A5 bagi 2 lagi jadi A1. Kemudian ada juga seri B. Seri B ini biasanya digunakan untuk kayak lukis, kanvas, atau beberapa juga ada sih kayak penggunaan binder note atau multi-ring binder itu menggunakan namanya B5 gitu. Tapi B ini memang sangat nggak familiar ya. Di percetak ada beberapa pakai seri B, tapi lebih banyak kayak melukis, gambar sebagainya. Kemudian ada lagi seri C. Seri C ini banyak digunakan untuk amplop. Jadi kalau kita beli amplop nih nggak ada ukuran kecil, sedang ataupun besar, tapi sebetulnya ada ukurannya, C1, C2 dan seterusnya. Dan yang terakhir ada namanya seri R. Seri R ini banyak digunakan untuk foto. Mungkin teman-teman sering ya, cetak dong foto pakai 2R atau 3R dan seterusnya. Nah, ini ukuran untuk foto banyak digunakan seri R. Nah, ini ukuran-ukuran kertas tadi ya penjelasannya. Kemudian ada ukuran kertas lainnya nih yang teman-teman mesti ketahui. Ada juga yang pernah dengar, yang di Indonesia kan terkenalnya 2 ya, folio sama A4. Ya, folio atau F4 itu sama. Kalau di Amerika namanya quarto gitu ya, legal, letter gitu ya. Letter ini mirip-mirip sama kayak folio. Iya letter betul sama kayak folio mirip. Tapi beda sekian senti ya sih, agak lebih panjang kalau folio. Ada junior ledger, ada tabloid ya. Mungkin teman-teman yang dulu orang tuanya masih punya kayak tabloid Nova, tabloid bola dan sebagainya, itu namanya bentuknya kayak tabloid itu sebesar itu kan. Kalau tadi ada ukurannya, sekarang ada jenis dan bentuk kertasnya. Jadi yang kita tahu kan ukuran A4, tapi kita nggak pernah tahu tuh nama kertasnya apa gitu jenisnya atau bahannya gitu. Nah, kalau dari bahan sendiri ada namanya HVS yang kita guna untuk memperbaiki kertas HVS. Ada book paper, kalau dikatakan ada namanya art paper. Art paper itu biasanya kalau teman-teman beli sesuatu, terus ada speaker sheet-nya di depannya, sudah ada kertasnya. Terus kertasnya licin, nah itu pakainya namanya art paper. Kemudian kalau untuk kayak cetak-cetak brosur, nah itu juga sama art paper juga. Ada namanya art karton. Art karton ini banyak digunakan untuk sertifikat atau linen juga sama tuh digunakan sertifikat. Ada juga namanya kertas corrugated. Kalau kita bilang kardus ya, jadi dia biasanya bentuknya bergelombang gitu ya, dus gitu ya. Kita tahunya dus itu bahannya corrugated, nama bahan kertasnya. Ada lagi NCR atau non carbon required atau disebut juga dengan continuous form. Jadi kalau kita pergi ke loket listrik, nah itu kan suka dicetak tuh tagihannya. Nah sehingga kita dapat tuh ada yang kopiannya tuh depan belakangnya tuh terkopi dengan sendirinya. Nah itu disebut dengan continuous form atau NCR, non carbon required. Jadi sudah dalam sekali cetak sudah ada tiga Pandi, mohon izin Pandi, yang dijelaskan slide-nya tidak terlihat. Ada slide-nya nggak ya? Slide-nya tidak terlihat. Iya. Oke, sudah terlihat, Bu? Sudah, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Mohon maaf sebelumnya.
Nah, ini tadi disebut dengan bentuk penyimpanan terjilid terurai. Ini ya, ada bentuk seri A, seri B, seri C. Dan ini fungsi tadi dari seri A, seri B, dan seri C tadi ya. Ini ada ukuran kertas yang lainnya. Ada folio, quarto, lega, ledger. Ini jenis kertas tadi ya, yang kita bahas baru saja. Ada VS, book paper, art carton, linen atau BW, blue white. Linen juga banyak digunakan kayak untuk foto-foto prewed. Nah, kalau teman-teman lihat tuh di frame-nya itu biasanya mereka pakai linen bahan untuk cepat. Oke, baik, kita lanjutkan lagi terkait masa penggunaan arsipnya lagi. Tadi kan sudah berdasarkan, oke, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Kalau tadi kan berdasarkan ini ya, berdasarkan terjilid atau terurai, di lubangnya atau dilubangi gitu ya. Kemudian berdasarkan ukuran kertasnya, pakai A4 atau folio atau A5 nih. Nah, terakhir itu berdasarkan masa penggunaan arsip. Nah, masa penggunaan arsip itu tadi ada yang arsip sering digunakan, jarang digunakan, dan sebagainya. Sebentar Bu, ini kayaknya perlu di share lagi. Oke. Kemudian apa nih alat yang tepat kalau kita mau menyimpan dokumen? Tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa pemilihan alat ini ada 3 hal, ya, berdasarkan penyimpanan, ukuran kertas, masa penggunaan arsip. Dari sini kita bisa melihat bahwa dalam menyimpan dokumen, kita akan coba kelompokkan berdasarkan yang terjilid dulu ya, biar gampang. Yang terjilid itu ada beberapa alat yang mau kita gunakan. Yang pertama itu adalah ada opener, ada ring binder, ada computer file, dan juga ada pipe binder. Oke, pipe leverage file dulu deh. Kita bicara atau opener yang memang banyak dikenal sekali produknya gitu ya. Opener ini sebetulnya diciptakan ya, itu untuk dokumen yang aktif atau sering digunakan. Kenapa sering digunakan? Karena cara penggunaannya sendiri itu memang dimudahkan. Nah, contoh seperti gambar di depan ini. Ini pada saat kita membuka ada alat pengungkitnya. Nah, alat pengungkit ini bisa dioperasikan atau difungsikan dengan sangat mudah, bisa satu tangan gitu ya. Bukanya, sehingga dokumen yang sering keluar masuk akan dibuat atau dipermudah untuk bisa diakses lagi. Dan opener sendiri itu kalau kita lihat ada lubangnya di depannya. Nah, lubang ini disebut dengan fingering. Jadi fingering ini berfungsi untuk memudahkan kita mengambil dokumen pada saat kita simpan di dalam lemari seperti ini. Jadi nanti yang lubangnya tadi itu kita masukkan jari kita untuk menariknya gitu. Nah, itu disebut dengan fingering. Kemudian opener sendiri juga memiliki fitur yang disebut dengan namanya rado. Nah, teman-teman semua, yang seperti ini nih, yang di samping ada bolongnya nih, di opener itu ada lubang 2, itu untuk mengunci sebetulnya. Nah, ini disebut dengan rado. Dan opener sendiri itu sebetulnya kan kita juga Bantek ada berbagai macam warna ya. Kita siapkan sampai 27 warna. Ini juga tentunya memudahkan kita untuk mengklasifikasikan dokumen kita sesuai dengan warna tersebut. Jadi tidak hanya klasifikasinya berdasarkan subjeknya warna begitu ya. Nah, ini dokumennya bisa. Contoh OTKP warnanya adalah biru muda. Kalau misalkan yang AKL misalkan warnanya merah. Nah, itu kan bisa kita memudahkan dokumen antara anak AKL dengan anak OTKP. Kalau ring binder itu kalau kita punya dokumen inaktif ya, maka kita bisa menggunakan alat yang namanya ring binder. Ring binder ini kalau kita lihat dari segi mekaniknya itu ada 3 sebetulnya, ada yang O-ring, D-ring sama B-ring. Nah, ini kebanyakan di pasar ada lihat namanya D-ring seperti ini ya, bentuk yang tengah ini. Cara penggunaannya seperti ini. Jadi kalau membuka ring binder itu harus pakai 2 tangan. Gitu, pakai 2 tangan. Beda dengan opener yang bisa kita fungsikan dengan 1 tangan. Nah, ini juga membuktikan bahwa ring binder tidak
diciptakan untuk mudah diakses dan tidak digunakan untuk sering-sering menyimpan atau mengeluarkan dokumen. Sehingga dokumen yang sudah dirasa selesai masa penggunaannya agar tidak mudah tercecer ataupun susunannya tidak berurutan lagi, maka kita bisa menggunakan ring binder. Ring binder itu di Bantek sendiri kita ada yang 2 ring, ada yang 3 ring, sama yang 4 ring. Wah, banyaknya fungsinya yang 3 sama 4 ring kan biasanya juga cuma 2 ring. Nah, ternyata 3 atau 4 ring ini memang difungsikan untuk dokumen yang lebih banyak lagi, atau kita mau mengaplikasikan dengan menggunakan pocket tadi atau sleeve tadi gitu ya. Sehingga pada saat dokumen sudah banyak, dokumennya tetap stabil dan tidak mudah tertekuk, yang mengakibatkan nantinya bagian lubangnya itu menjadi sobek. Kemudian ada lagi untuk data inaktif, kita bisa menggunakan data binder. Nah, data binder ini difungsikan untuk menyimpan langsung namanya kertas NCR tadi atau continuous form tanpa kita harus merobek bagian pinggirnya. Kalau selama ini kan dirobek bagian pinggir, kita lubangi lagi pakai perforator lalu dimasukkan dalam opener. Nah, kalau ada pilihannya tidak harus merobek bagian pinggirnya, kita bisa langsung menyimpan di namanya data binder. Ini yang komputer file ini sama, menyimpan NCR juga atau continuous form, tapi untuk yang jumlahnya lebih banyak. Dan yang terakhir ada pipe binder, ini digunakan untuk tipe dokumen yang statis menurut kami. Dan yang statis ini terlihat dari bagaimana menggunakan alatnya gitu ya. Nah, ini penampakannya dari pipe binder atau post binder gitu ya. Ini cara penggunaannya. Nah, ini agak unik. Jadi sebetulnya ini tinggal ditekan gitu ya. Penggunaannya mudah. Pakai 1 jari tekan seperti itu. Kemudian, nah itu ada alat yang dicopotnya. Jadi kalau kita menyimpan dokumen dalam post atau pipe binder ini, kalau kita ingin ngambil halaman terakhir paling bawah, misalkan ini dari 500 halaman, yang nomor 500 sama 499, maka kita harus membuka atau mengeluarkan seluruh dokumennya. Baru deh bagian bawahnya bisa diambil. Aduh, Pak, repot banget nih, kok kayak gitu. Iya, memang sengaja. Dokumen-dokumen yang statis tadi dibuat sengaja untuk tidak mudah dikeluarkan agar susunan yang sudah dibuat itu tidak akan acak-acakan lagi atau tidak sesuai gitu. Nah, ini tentunya untuk dokumen yang memang sudah sifatnya statis dan memang tidak harus berubah, cocok digunakan pipe binder. Kalau pakai opener ya beda. Tadi kalau opener kan tinggal kita geser saja ya, tinggal kita pindah ke sebelahnya lalu bisa dibuka dan halaman bawahnya dengan mudah diakses. Kemudian ada juga penyimpanan dokumen itu sifatnya sementara. Ini yang namanya dengan tadi business file atau hasilnya hektar yang difungsikan untuk menyimpan dokumen sementara yang terjilid ya. Kalau terurainya kita bisa menyimpannya menggunakan yang namanya dokumen clip file. Ini sama fungsi tapi kalau clip file yang tidak harus dilubangi. Kalau hektar yang harus dilubangi dokumennya. Nah, tadi kita kan berbicaranya alat-alatnya terjilid semua atau dilubangi semua ya, karena terkait dengan alat penyimpanannya memang ada mekaniknya. Ini adalah daftar alat yang kita bisa gunakan. Ada perforator 2 lubang yang memang standar banyak digunakan. Kalau 3-4 lubang juga ada lagi perforatornya khusus. Jadi tidak yang 4 lubang misalkan, tidak yang 2 lubang dijekreknya 2 kali gitu ya, jekrek gitu enggak. Jadi kita tetap ada alatnya khusus yang memang sudah disesuaikan antara jarak mekaniknya. Ini kita bisa menggunakan 3 atau 4 lubang. Atau di Bantek sendiri ada namanya mini punch. Ini mini perforator gitu ya. Ini bisa disimpan ke dalam opener, itu ada 2 lubangnya kita lihat. Dan ini bentuknya tipis dan kecil sehingga bisa mudah dibawa kemana-mana. Kan kalau kita bawa perforator besar gitu ya, ukurannya dan berat juga. Nah, ini bisa mobile. Lalu di paling bawah sebelah kanan teman-teman bisa lihat ada namanya reinforcement atau disebut dengan mata itik. Ini merupakan alat yang bentuknya sama kayak solatip gitu ya secara fungsi, tapi sudah kita cutting atau berbentuknya bulat dan di tengah-tengah ada lubangnya kayak donat. Nah, ini fungsi, kalau kertas teman-teman rusak sobek, biasanya kan suka dilubangi lagi tempat lain atau bahkan di print ulang.
Nah, dengan adanya reinforcement ini, maka bagian lubang tadi yang rusak atau sobek itu bisa diperbaiki. Bahkan untuk dokumen-dokumen dirasa sering diakses, disimpan atau dikuatkan ke dalam outer yang sering, kita juga bisa menggunakan reinforcement ini sebagai penguat supaya dokumennya tidak mudah rusak bagian lubangnya. Ini nanti akan saya cerita, ini keren banget saat ini. Kemudian juga dengan tadi alat-alat yang terjilid tadi, kan kita ingin dong dokumen tersebut mudah ditemukan. Nah, makanya kita harus menggunakan alat tambahan namanya guide atau divider seperti ini, sehingga dokumen kita akan mudah dan cepat ditemukan dengan adanya petunjuk-petunjuk dari si guide ini gitu ya. Tadi pakai 5 pengelompokan ya, sistem atau 5 sistem: alfabetik, numerik, subjek, geografikal, dan kronologikal. Ini tadi yang saya cerita di awal juga tentang pengenalan nama. Ini ada pocket atau clear holder atau sleeve. Jadi untuk menyimpan dokumen yang tidak dilubangi, dan biasanya ini banyaknya disimpan di dalam LAF, ring binder, sama pipe binder. Hanya sekarang ini orang lebih banyaknya itu condongnya ke arah ring binder yang 3 sama 4 ring. Ini stapler ya, yang mungkin teman-teman juga udah tahu. Ini ada staple remover yang memang memudahkan kita untuk menggunakan melepaskan dari hasil stapler yang di kertas. Ada 2 alat. Ada yang atas itu untuk memudahkan. Jadi untuk pemula yang orang baru mulai pakai stapler remover, itu bisa pakai yang bagian atas gambar. Tapi kalau yang sudah sering menggunakan dan butuh cepat, maka kebanyakannya menggunakan yang gambar bagian bawah stapler remover. Seperti ini ya, kayak mulut singa gitu ya. Cek gitu cara penggunaan. Oke, tadi sudah ya kita bahas alat-alat yang terjilid. Sekarang terurai nih teman-teman semua. Kalau terurai itu berarti bentuknya lembaran ya. Yang pertama itu saya mau memperkenalkan namanya display book. Ini untuk menyimpan dokumen berharga di rumah. Dan sifatnya memang tidak untuk dibawa-bawa sih sebetulnya. Apa saja kira-kira yang bisa disimpan? Ijazah, bisa taruh di sini. Kemudian sertifikat kalian tuh kalau sudah ada ikut latihan dan apapun. Kemudian buku rapot juga bisa nih menggunakan seperti ini. Kalau di sekolah buku rapotnya memang belum dapat, dan ini bisa juga digunakan sebagai hasil karya kalian kalau ada yang suka menggambar. Ini kalian bisa menggunakan display book seperti ini. Ini sama nih bahannya tadi yang saya cerita terbuat dari bahan polipropilen dari luar sampai ke dalam. Jadi luarnya bahan polipropilen, bagian dalam plastiknya juga terbuat dari bahan polipropilen, sehingga kalau kita menyimpan dokumen dalam waktu lama, itu tidak akan membuat hasil cetak yang ada di kertas itu menempel ke plastik. Ya. Dan ciri-ciri lainnya kalau memudahkan polipropilen itu, pada saat kita mau pegang si plastiknya, pada saat digecek-gecek seperti ini nih, nah itu dia licin, relatif lebih licin. Jadi tidak kaku dan tidak keset gitu ya. Nah, itu ciri-ciri kalau produk tersebut menggunakan polipropilen. Yang paling gampang begitu. Tapi tidak menjadi jaminan juga kalau gampang digituin, itu ini polipropilen nggak juga gitu ya. Tapi kita mesti lihat juga di fitur dari produknya itu ada keterangan nih, contohnya kalau di Bantek ada speakernya, labelnya seperti ini, dan itu sudah terpampang jelas bahannya adalah PP, disingkatnya PP, polipropilen. Kemudian teman-teman, ini namanya expanding file. Kita gunakan ini untuk menyimpan dokumen berharga di rumah. Dan ini sifatnya lebih lebih aman gitu dibandingkan display book karena tertutup dan juga ada penguncinya. Apa saja surat tanah, kartu keluarga, ya buku nikah segala macam, PKB, ini bisa disimpan ke dalam expanding file seperti ini, sehingga pada saat kita cari itu kita akan menemukan dengan mudah. Kalau selama ini kan banyaknya nyimpan dokumen di rumah itu pakai ini ya, hang map, atau kalau pakai top map. Top map atau pakai folder tadi, L folder, disimpan di bawah lemari, di bawah baju di lemari gitu maksudnya. Nah, itu kan masih kurang tepat. Saat ini sudah banyak sekali kita menggunakan yang namanya expanding file ini untuk menyimpan dokumen berharga di rumah. Kemudian ini ada namanya dokumen file. Kelebihan alat ini tadi ya, dokumen file atau stop map tadi, ini alatnya bisa di-adjust sesuai dengan kebutuhan kertasnya atau dokumennya. Jadi kalau kertasnya sedikit, ya kita buat tipis. Tapi kalau kertasnya banyak, kita juga bisa membuat alat ini lebih tebal
dan tentunya bisa menghemat juga ya, menghemat alat gitu. Jadi nggak perlu beli beberapa alat untuk yang sedikit itu dokumennya dan juga yang lebih banyak. Ada tali penguncinya juga tentunya ya, supaya dokumennya tidak mudah tercecer ketika kita bawa kemana-mana. Ini hang map yang tadi juga teman-teman lihat, ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen di kantor tuh kepegawaian. Kalau di notaris itu untuk menyimpan data-data konsumen, pakai hang map. Ada juga hang map ini untuk dokumen yang terlubangi gitu ya, terjilid ya betul. Ini kita ada tambahan alat namanya disebut dengan AKO. Kalau di kita namanya prong paper fastener. Ini mirip kayak di Snell Hector ya sebetulnya. Jadi di hang map itu bisa juga dilubangi, bisa juga tuh nggak dilubangi seperti ini. Ya contohnya itu teman-teman semua. Oke, yang alat berikutnya ini adalah merupakan box file atau magazine file, digunakan untuk menyimpan buku-buku ataupun juga majalah-majalah. Kalau kalian masih punya LKS, bisa juga menyimpan LKS di sini. Tapi sekarang ini box file juga digunakan untuk menyimpan expanding dan juga display book jika di rumahnya ada beberapa. Misalkan expandingnya kan dibagi ke dalam beberapa masing-masing orang gitu ya, ada orang tua ayah, orang tua ibu, kemudian anak ya, kakak, adik, sebagainya gitu kaliannya, tergantung berapa jumlah keluarganya. Nah, ini kita bisa menggunakan box file atau magazine file seperti ini. Cara penggunaannya seperti ini kira-kira. Nah, banyak banget nih sebetulnya menggunakannya itu nggak tepat. Jadi taunya tuh pada saat terbuka, pada saat beli gini ya, langsung di gini nih, set gitu ya, langsung dilipat. Padahal harus ada dimasukkan terlebih dahulu salah satu bagian yang berlubangnya, baru dimasukkan ke lubang tadi bagian yang lainnya, sehingga posisinya kayak kayak ngunci gitu. Ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman, jangan sampai salah dalam menggunakan magazine file. Untuk dokumen lembaran lagi, kita juga ada namanya L folder seperti ini. Ingat, ini digunakan untuk dokumen yang masih berproses atau bersifatnya sementara. Misalkan saya mau bawa dokumen ini ke ruangan dari BTS Yasasi ke BTS Kakoi. Nah, ini bisa menggunakan seperti ini supaya dokumennya tidak lecek gitu ya, tidak terkusut, atau kita pegang tangannya kotor dan sebagainya, itu lebih aman. Atau kita juga bisa minta approval ke pimpinan menggunakan e-folder ini. Selain tentunya kita bisa menggunakan Snell Hector tadi. Snell folder tadi ini untuk menyimpan dokumen lembaran, dan ini bisa dibawa untuk berpindah tempat juga, dan bisa berpindah dibawa lebih jauh lagi lah kira-kira gitu, karena dia ada penguncinya berupa kancing. Tapi ingat ya, nggak banyak-banyak, dia maksimalnya hanya bisa sampai 10-20 lembar paling banyak. Ini letter tray tadi untuk menyimpan dokumen yang sifatnya sementara atau transit, atau dokumen-dokumen yang sifatnya itu rutin gitu ya, harian ya. Kita mesti taruh di situ dan kita periksa duluan berurutan. Nah, ini enaknya pakai letter tray. Ada form up yang disebut juga dengan paper holder, atau ini fungsinya untuk mendirikan kertas kalau kita mau ngetik dokumen dan membaca dokumen tersebut, lalu kemudian kita ketik ulang. Itu pakainya form up. Dasi tab tadi sudah dijelaskan untuk sebagai page marker ya, untuk menandai kalau kita lagi baca buku, baca majalah, katalog produk, ataupun hanya sekedar menandai bahwa area tersebut misalkan ada kesalahan dalam mencetak dan sebagainya. Flexi note juga tadi sudah dijelaskan. Nah, ini ada sebelah kanan memo glass namanya. Bentuknya sama kayak flexi note, tapi dia bening. Jadi kalau kita mau memperbaiki tulisan, jadi kita jangan coret-coret kertasnya, tapi kita coret-coret adalah si memo glass-nya ini. Ada di contohnya di gambar ya, itu dicoret-coret si plastiknya. Jadi pada saat ditarik, kertasnya tidak nggak kotor dan juga nggak banyak coret-coretan. Gitu. Yang sebelah kiri kalian ada take all namanya, ini merupakan perekat. Bentuknya tuh seperti kayak permen karet yang habis dikunyah-kunyah. Dan ini untuk merekatkan yang bersifat sementara, jadi bukan untuk selamanya gitu ya. Nah, take all ini cocok tuh untuk menyimpan misalkan pengumuman kayak di sekolah. Dan ini tidak akan mengotori meja atau mungkin tidak mengotori kaca, bahkan juga kalau disimpan di tembok,
Kalau tembok catnya bagus itu udah akan mengelupas. Ya kecuali catnya kiloan yang murah-murah ya, itu mungkin tetap mengelupas gitu. Yang sebelah kanan ada paperclip. Mungkin teman-teman sudah tahu ya fungsi paperclip untuk menyatukan beberapa dokumen selain kita menggunakan stapler, ada juga menggunakan paperclip. Tapi paperclip ini terbuat dari bahan plastik sehingga pada saat kita menyimpan dalam waktu lama, si kertasnya ini tidak akan berkarat. Nah, beda dengan paperclip yang terbuat dari bahan besi ya. Suka ada karatnya nanti lama-lama. Oke, sampai di sini tentang pengenalan nama alat dan juga fungsinya. Boleh tepuk tangan buat kita semua ya. Walaupun saya nggak ngedengar, tapi boleh tepuk tangan buat kita semua pokoknya ya. Ada kelihatan kok teman-teman, ada yang tepuk tangan, ada yang enggak sih. Oh, ada yang hai juga tuh kelompok Yasasi yang dekat dengan slide ya. Kenapa acung tangan mau nanya? Silahkan kalau mau tanya. Kita buka sesi pertanyaan ya, Bu Neneng dan lainnya. Kita akan berikan kesempatan masing-masing kelompok satu saja. Silahkan. Kita berdiskusi. Mungkin nanti kalau mau bicara bisa mendekat ke masing-masing device yang berhubung dengan BTS Kawai, BTS Kibishi, BTS Yasasi, BTS Genki. Silahkan. Yang bertanya satu kelompok mungkin satu dulu ya. Silahkan yang mau bertanya. BTS Kibishi dulu mungkin. Udah on nih ininya, suaranya. Silahkan BTS Kibishi. Pertanyaannya putus suaranya Bapak. Bagaimana cara dengan baik? Bagaimana dampak alur arsip aktif tidak dijalankan dengan baik? Oh, bagaimana cara menerapkan alur arsip tadi dengan baik gitu ya? Dampak yang tadi Pak, yang alur arsip. Oh, dampaknya terhadap apa nih? Alur arsip kan tadi kan ada dampaknya. Nah, itu dampaknya seperti apa, Pak? Alur arsip tadi ada dampaknya. Kan ada yang jarang arsip yang digunakan tuh. Apa itu? Betul. Yang jarang digunakan itu sebabnya kenapa? Nah, itu bisa terjadi karena apa, Pak? Dampaknya ya dampaknya sebetulnya alur arsip ini kan secara tidak sadar kita melakukan itu gitu ya. Contohnya saya seorang akunting. Saya akunting mencetak invoicing. Nah, itu namanya arsip aktif tuh. Ketika dia periksa, disusun berdasarkan nomor invoice atau berdasarkan nama customer-nya, lalu disimpan. Nah, itu jadi arsip inaktif kan. Nah, dampaknya itu terhadap kegiatan dia akan mempermudah kalau menggunakan arsip yang berbeda. Jadi kita bisa membedakan, oh kalau outner berarti untuk yang aktif-aktif nih, kita lihat mana yang belum diperiksa, belum selesai. Kalau kita simpannya ke dalam ring binder yang inaktif, maka dokumen tersebut akan mudah, oh ini udah selesai masanya. Kita tinggal periksa ulang dan memastikan kembali bahwa itu sudah sesuai. Mungkin seperti itu ya? Ya, baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan. Ada lagi yang bertanya? Kelompok lainnya? Oh, kelompok Kawai. Silakan kelompok Kawai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada suaranya, ini kan lebih kecil ini fokusnya.
Assalamualaikum, saya dari Waalaikumsalam. Majuan atuh. Saya ingin nanya Kak. Diri aja. Saya kan sudah buat katalog bisnis. Nah selain dari WhatsApp bisnis. oh ya, saya kan udah bikin dari WhatsApp bisnis. Saya udah buat katalog. Nah selain lihat gambar dari Shopee, selain dari Shopee apa lagi Kak? Saya bisa lihat. Saya bisa cari di mana lagi ya Kak? Terima kasih. Terkait gambar ya, foto-foto produk maksudnya mungkin ya, Bu? Iya Pak, foto katalog. Jadi anak-anak tuh sudah buat WhatsApp bisnis. Cuman pas mereka mau masukkan katalog di WhatsApp bisnis itu terkendala di foto katalog. Jadi selama ini paling kayak download dari Instagram atau Oh, ya, gini Bu, kan kita belum dapat list produk yang akan akan dijual ya Bu ya. Kan masih menunggu nih hari ini dari Ibu. Nah nanti untuk foto produknya kita akan kirimkan Bu, kita share satu folder gitu Bu. Jadi teman-teman semua bisa ambil dari foto-foto yang sudah kita sediakan dan sudah proper, sudah bagus gitu. Iya Pak. Jadi nanti pada saat di posting di katalog digitalnya WA Bisnis itu lebih bagus tampilannya. Mungkin seperti itu ya. Iya. Jadi jangan ngambil dari katalog Bu. Ya. Iya, nentuin produknya juga kemarin masih bingung Pak karena bingung antara kode sama apa kemarin? Kode sama nama. Jadi yang warna putih tuh kodenya apa, warna biru tuh kodenya apa. Jadi masih bingung di situ. Oh baik. Nanti gitu. dijelaskan besok ya Bu ya. Dijelaskan besok di di product knowledge. Jadi kita akan bagaimana membaca kodenya Bantek, bagaimana membaca kode warnanya Bantek. Ya Bu, seperti itu ya mungkin ya. Oke Pak. Tapi kalau untuk dipersiapkan terlebih dahulu untuk sebagai mock up gitu ya, pakai gambar yang ada sih nggak masalah. Tapi nantinya kita akan standarkan dan teman-teman juga tahu bagaimana membaca barcode-nya Bantek. Kode itemnya Bantek. Jadi sebagai gambar awal, biasanya kode Bantek itu ada 4 digit depannya, misalkan 1334. Nah itu kode produknya tuh. Nanti yang di belakangnya itu ada kode warna. Nah kode warna itu kita akan share juga nanti ke teman-teman semua besok ya. Harap bersabar. Terima kasih. Terima kasih Bu, semoga menjawab. Kak, izin nanya Kak. Ya, halo. Kelompok Yasasi. Ya Kak, saya dari kelompok IPS Yasasi ingin bertanya namanya. Nama saya Novoseria dari kelompok IPS Yasasi ingin menanyakan apa yang membuat diri kita konsisten? Soalnya kan kita kan pebisnis baru ya, jadi gampang mengikuti arus. Apa yang membuat kita supaya konsisten gitu sama bisnis kita, enggak ikut alur untuk bermain-main saja gitu dalam bidang bisnis ini? Baik. Terima kasih Kak, itu aja. Terima kasih. Oke, ini mungkin related dengan apa yang saya alami gitu ya. Di luar Bantek juga saya punya bisnis juga gitu ya, kecil memang, masih kecil. Apa yang membuat kita lebih konsisten gitu ya? Sebetulnya kalau kita melihat marketplace seperti ini, kita selalu tergiur dengan produk-produk lain. Tiba-tiba ada produk yang lagi booming. Misalkan yang terjadi di apa waktu itu ya, yang lagi ramai banget ya. Misalkan tentang tanaman, bisnis tanaman nih, kan waktu itu ada ya tanaman sampai ratusan juta. Kadang kita suka ikut arus, mudah gitu mengikuti arus. Kalau kita mau konsisten, kita harus mendalami suatu produk itu dulu. Suatu jenis bisnis itu gitu. Kalau kita sudah mendalaminya, maka semakin banyak kita tahu, maka kita akan expert di bidang itu dan tahu bagaimana cara menjual dengan baik. Jadi kuncinya kalau menurut saya pribadi, itu adalah kalian harus mengetahui lebih dalam terlebih dahulu. Contoh kita berbisnis ATK gitu ya di Bantek. Teman-teman harus tahu dulu nih di Bantek jual apa saja, produknya seperti apa, dan fungsinya seperti apa, sehingga nanti pada saat membuat promo atau membuat edukasi, kita lebih tepat dalam memberikan edukasi tersebut sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contohnya misalkan kita kayak Bantek itu kan ada di penyimpanan dokumen di rumah.
Nah, kita tahu nih pengalaman kita menyimpan dokumen di rumah itu seperti apa. Kita bisa memberikan saran-saran produknya apa dipakai yang tepat dan juga metode penyimpanannya seperti apa. Misalnya tadi ya ada dokumen yang terjilid, ya di mana kalau nyimpannya gitu ya. Kalau dokumen terurai di mana. Mungkin dari saya seperti itu. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Terima kasih BTS Yasasi. Mungkin yang lainnya kalau masih ada silakan. Ada lagi dari yang lainnya? Silakan. BTS Genki kalau nggak bisa open voice bisa ketik mungkin. Diketik juga boleh di chat ya. Baik, oke Genki tidak ada pertanyaan. Oke, baik. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri pertemuan kita kali ini tentang pengenalan nama-nama alat dan juga fungsinya. Besok kita akan belajar tentang product knowledge. Materinya adalah bagaimana kita tadi mengetahui fungsi-fungsi dari produk tadi, kelebihannya apa, kita akan bahas. Tidak semuanya kita akan bahas yang paling banyak terjual, atau sebagai kita sebutnya si komoditi, produk komoditi atau produk apa ya, best sellernya lah gitu ya. Kita juga akan belajar bagaimana membaca kode item dari Bantek Indonesia. Kemudian juga kita akan infokan juga bagaimana kode pewarnaan dari produk-produknya. Dan besok juga kita akan belajar bagaimana produk itu bisa dibuatkan kayak semacam series dan sebagainya. Jadi di Bantek itu ada seriesnya juga. Jadi teman-teman bisa lebih punya ide yang lebih bagus nanti untuk sesi di promosinya dengan mengenal produk tadi. Dan nantinya ketika membuatkan materi di sosial media, teman-teman juga bisa memberikan informasi tersebut dengan tepat. Seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun informasi yang kurang tepat. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah, Pak Bram, atas waktu yang diberikan. Dari saya sekian, terima kasih. Nanti mungkin lanjutkan sama Bapak Ibu gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Pak Andi, makasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Neneng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.